Selamat petang ibu-ibu dan selamat beribadah di dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi ibu-ibu yang berada di luar kota, salam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, yang mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita mendengarkan firman-Nya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Dan bagi kita, patutlah kita menghargai firman daripada Tuhan, menghargai kasih daripada Tuhan, dan juga menghargai pemeliharaan daripada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu, marilah kita belajar setia, taat, dan tekun di dalam kita mengiring Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada petang hari ini firman Tuhan bertemakan firman itu dekat. Haleluya. Jadi firman itu tidak jauh dari kita ibu-ibu ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman itu selalu dekat dan dekat dalam kehidupan kita. Bahkan firman itu sebenarnya tidak menjauh dari kita. Yang menjauh itu adalah pribadi kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan baca di dalam kitab Ulangan. Pasal 30 ayat 14. Ulangan. Pasal 30 ayat 14. Ulangan 30 ayat yang ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Jadi di sini dikatakan firman itu sangat dekat sekali dengan kita. Ya. Jadi firman itu tidak jauh. Selalu setiap hari bahkan dekat dengan kita. Sini dikatakan yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Apa maksud daripada firman ini ya? Haleluya. Firman itu dekat, terlalu dekat. Haleluya. Jadi firman itu tidak jauh dari kita. Bahkan firman itu ada di mulut kita. Ibu yang kekasih, apa artinya ini? Firman kok di mulut kita? Nah, firman yang ada di mulut kita itu adalah setiap tutur kata kita yang menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama, itulah yang dinamakan firman itu di mulut. Tutur kata lo ya, pembicaraan, perkataan, omongan kita merupakan firman yang berada di dalamnya. Kalau tutur kita itu didengar manis, didengar menyejukkan hati, didengar bisa menjadi teladan, itu yang dinamakan firman di mulut. Tapi kadang-kadang firman itu tidak ada di mulut, jauh dari kita. Kalau kita bertutur kata yang tidak baik, kasar, kotor, dan lain
sebagainya. Itu yang dinamakan firman tidak ada di mulut. Sekarang kita tahu bahwa firman yang berada di mulut itu harus dilakukan. Yaitu tadi, dipraktekkan tutur kata yang baik, tutur kata yang manis bisa menjadi contoh. Namanya ya, kita bertutur kata dengan sesama kita atau tetangga kita sangat baik. Didengarkan itu rasanya enak sekali, ya, haleluya. Dan masuk ke dalam hati itu menyejukkan. Itu yang dinamakan firman di mulut. Dan orang itu setelah mendengarkan omongane wong iku lho, enak dirungokne. Yang berisikan nasihat, wejangan, iso dadi contoh. Nah, ini yang dinamakan firman di mulut. Tetapi kalau omongan kita kasar terhadap sesama, maka itu yang dinamakan tidak ada firman yang di mulut. Jarene wong Kristen, jarene nang gereja, omongane kok ngono. Nah ini loh. Sebab itu ibu-ibu, mari setiap kita bertutur kata, biarlah firman ini bertahta di dalam mulut kita. Baik sesama saudara, sesama tetangga, dan lain sebagainya. Usahakan firman ada di mulut. Haleluya, puji nama Tuhan. Supaya sungguh-sungguh tutur kata kita itu menjadikan berkat bagi yang mendengarkan. Nih ya, haleluya, puji nama Tuhan. Di sini juga dikatakan, dan di dalam hatimu. Firman yang sudah kita dengarkan, jangan masuk lalu keluar telinga kiri, tetapi mari kita usahakan telinga kiri kita itu ditutup dan masuk dari kanan langsung ke dalam hati. Kemanapun kita melangkahkan kaki, biarlah firman itu menyertai kita. Kalau firman itu selalu ada di dalam hati kita, menyertai kita, tenang hidup kita, ayem hidup kita. Dan percayalah, kalau ada firman di dalam hati kita, kita tidak akan khawatir. Ya. Tapi kalau firman tidak ada atau tidak masuk ke dalam hati kita, maka kita itu akan dihinggapi rasa khawatir. Pasti itu, pasti. Puji nama Tuhan. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Terutama yang khawatir dan khawatirnya sangat besar itu adalah seorang ibu. Bagaimana tidak? Iya. Ngumetne susur iku nyun sewu. Susur. Tahu tak susur? Ibu-ibu tahu susur? Mbahku dikepeli diumetne. Sampai ajur diumetne rene. Itulah hati kita, pikiran kita. Jadi susur itu mau ora madeg-madeg terus munyer. Itu melambangkan pikiran kita ini loh. Munyer. Piye supaya bisa
Ibu-ibu sing ngumpetne blonjo iki lho. Piye supaya bisa cukup? Padha karo nyusur. Tahu toh orang tua-tua yang nyusur? Kene munyer. Gak mandek-mandek. Munyer engklek wis kesel dislempitne kene. Bendol. Ya, karena apa? Di sini tidak ada tempat firman. Tetapi kalau ada firman di hati, susur iku mau ora wani mlebu nang ati. Mencelat. Mengapa? Lebih berkuasa firman daripada ganjelan itu tadi. Oleh sebab itu, kembali lagi pada firman Tuhan pada hari Selasa. Jangan berhenti untuk mencium kaki Yesus. Iku lho senjatane awake dhewe, ibu-ibu. Jangan semua diatasi dengan akal, dengan pikiran. Jangan, ora iso. Cobalah diatasi dengan hati yang ada firman. Hati yang ada firman tidak akan lari kemana-mana, tetapi lari di bawah kaki Yesus. Ini loh, ini sebenarnya senjata kita, senjata para ibu-ibu. Pada umumnya senjata ibu-ibu itu bagaimana? Marah-marah kepada suami, nek ora cukup, suami ini diberondong. Ya tak? Tetapi kita menjadi ibu-ibu yang sudah rohani, ya, jangan membiarkan hati ini kempel, tetapi mari kita lari kepada Tuhan, mencium kaki Yesus. Itu senjata yang paling ampuh. Apapun yang kita hadapi, kalau kita tekun mencium kaki daripada Yesus, semuanya akan teratasi dengan baik. Tuhan itu tidak akan tinggal diam, tidak. Tuhan melihat siapa dan siapa yang setia, yang taat. Di situ Tuhan akan menjamah memberikan pertolongan. Tuhan tahu pikulan kita itu berat, pundak kanan, pundak kiri penuh dengan pikulan. Sampai sayek-sayek. Tuhan itu tahu. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Anakku kok kabotan. Tak delok kok setia banget. Tak cabute ben aja kabotan. Ini loh. Kadang-kadang kita itu ya menghadapi masalah yang berat, kita hadapi dengan akal kita sendiri, pikiran kita sendiri. Tidak mampu, ibu-ibu, tidak mampu. Tidak mampu. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ini sudah saya alami mulai tahun 2008. Ya, sudah saya alami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan tinggalkan. Ya. Anak-anak saya kasih cerita panjang lebar. Bagaimana ibu dulu, bapak
ya perjuangannya. Kepengin kelambi anyar ngenteni kiriman teko negara Londo. Lho. Teko-teko sing teko apa? Gede-gede. Jenenge wong Londo kan gede-gede. Kekarung nek dinggo. Ini loh ya, nama Tuhan. Tetapi sekarang puji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan tidak membiarkan. Berkat itu selalu datang dengan sendiri. Saya tidak pernah Tuhan, mbok dikirim panganan toh Tuhan, ndak. Kemarin itu ada tamu dari Tandes, putrinya Bu Hartono almarhumah. Datang-datang, kaget saya. Nggawa panganan sak dabrek. Loh, padahal saya merencana tak masak nek, kok gak enak apa-apa. Belum berangkat masak, itu datang. Bawa makan. Loh, siapa yang minta? Ndak minta saya. Tapi Tuhan itu tahu. Mulane toh ibu-ibu, mulane. Jangan jauh dari Tuhan. Masukkan ke dalam hati firman ini. Biarlah bertahta di dalam mulut kita dan juga di hati kita. Supaya Tuhan itu tetap memelihara dengan sempurnanya. Saya kalau mendengar ada ibu-ibu sambat, aduh Tuhan, kena apa kok sambat itu? Ya. Apa Tuhan tidak memelihara? Kena apa kok Tuhan tidak memelihara? Ada tanda tanya besar. Kena apa sampai radio peni karo Gusti ke kena apa? Nah, ya toh? Itu sebagai tanda tanya. Kalau kita mau mempersilahkan firman itu di mulut dan di hati kita, sambatan ki ora enak, keluhan iku ora enak. Tuhan pasti dan pasti memeliharanya. Bahkan setiap hari. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang kekasih, monggo. Ya, kita persilahkan firman ini bertahta di dalam mulut kita dan juga di dalam hati kita. Supaya firman itu memenuhi kehidupan kita. Seperti puji-pujian yang terakhir tadi. Biarlah firman-Mu memenuhi hidupku. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Nah, kita sekarang akan baca di dalam suratan Rom pasal yang ke-10. Rom 10 ya. Kita baca perlahan-lahan ayat 6 sampai 7 terlebih dahulu. Roma 10 ayat 6 sampai yang ke-7. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Terima kasih. Ini suatu pemikiran yang bagaimana ya? Pemikiran yang ndak jawab belas, ya, ndak ngerti belas. Sampai mempunyai perkataan demikian. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Ini firman karena iman kita, ya. Kita sudah mengimani firman itu berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, ya. Haleluya. Untuk membawa Yesus turun.
Ojo sampai atine awake dhewe iki, ya, haleluya, mengatakan sapa sing gelem nggawa Gusti Yesus turun mudhun teka swarga untuk mendapatkan apa? Firman itu loh. Sapa sing iso ya ngudukne Gusti Yesus supaya oleh firman ku lho, sapa sing iso? Ini suatu pemikiran yang ndak masuk akal. Pikiran-pikiran sing kaya apa ya? Sing ora ana ngertine, pengertiane. Ya. Terus ada lagi, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Nah, iki ana meneh. Sapa sing gelem nyemplung jurang ngentasne Gusti Yesus supaya oleh firman? Ini loh. Ini apa namanya? Pemikirannya orang yang tidak ada pengertian sama sekali, orang ngerti belas. Ini loh, orang ini kalau mokong, ya nyuwun sewu, lek ndablek gawe karepe dhewe, yo ngene iki omongane. Ya seperti ini. Kaya wong ra genah omongane, ya. Sapa sing iso? Sapa? Maksudnya sapa sing iso ngolehne firman, apa yang ngedukne Gusti Yesus teka swarga, ngentasne Gusti teka jurang supaya oleh firman. Nah, ini kan omongannya orang yang ya nyuwun sewu, wong sing bodoh. Ya, haleluya, nama Tuhan. Tetapi di sini dikatakan ayat 8, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, ini jawabannya. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu. Jadi ora usah soro-soro. Ya. Ndak usah soro-soro goleki Gusti Yesus nang swarga, goleki Gusti Yesus nang jurang, ora usah ngoyo. Firman itu loh ada dekat, cedek. Bahkan di dalam mulut kita. Nah, ya. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Jadi firman yang sudah kita imani, yang sudah kita percayai, berada di dalam mulut dan hati kita. Yang akan memproses mulut kita ini supaya jadi berkat. Dan juga memproses hati kita supaya kita selalu mempunyai hati yang baik. Haleluya. Yang kami beritakan, yang saya wartakan sekarang ini, ya ini wujudnya. Firman yang ada di mulut dan juga firman yang ada di dalam hati. Supaya kita praktekkan, kita lakukan. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan, ya. Sekarang ayat 9 sampai 10. Ayat 9 dan 10. Iya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Terima kasih.
Nah, ini ya ibu-ibu, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, dengan mulut kita masing-masing kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, seringkali kita itu malu ya, mengaku bahwa saya ini orang Kristen, malu. Ditanya agamamu apa? Gak duwe agama cu. Padahal orang Kristen malu mengaku. Tetapi di sini dikatakan, sebab jika kamu mengaku, kita mengaku dengan mulutmu atau mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu, hati kita masing-masing, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Selamat awake dhewe oleh pengakuan tadi. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Jadi mengaku itu saja selamat loh. Pengakuan kita lewat mana? Mulut. Pengakuan kita lewat mulut. Di nama Tuhan, selamat. Haleluya. Jadi ya, Tuhan Yesus itu luar biasa loh ibu-ibu. Gelem ngakoni ngono diparingi selamat karo Gusti. Haleluya, di nama Tuhan. Ngaku bahwa Yesus Tuhan dan percaya dengan sungguh-sungguh, di situ keselamatan disediakan oleh Tuhan. Ngene lho, kok ora mongkok atine awake dhewe, kok gak bangga ya memiliki Yesus seperti itu. Arep milih sapa? Pawakane Gusti yo gagah, yo ganteng. Ya toh? Arep milih sapa? Coba ibu-ibu. Nek sampai ninggalne Gusti, rugi banget. Gede rugine, ya, haleluya. Dan sangat perhatian. Di nama Tuhan. Nah, selanjutnya kita batasi dulu ya. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus 4 ya, ayat yang kelima. 2 Korintus 4 ayat 5. 2 Korintus 4 ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Terima kasih. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan. Berita ini bukan dari hamba Tuhan. Bukan karangan hamba Tuhan, bukan rencana hamba Tuhan. Di sini dikatakan, sebab bukan dari kami yang kami beritakan, bukan. Haleluya. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Berarti berita ini berita dari Tuhan sendiri. Yang disuruh adalah hamba-Nya untuk memberitakan. Jadi firman Tuhan itu bukan dari pendeta, gembala, pelayan, bukan. Bukan karangan hamba-Nya, bukan
bukan karangan pelayan, bukan. Tetapi berita ini, firman ini adalah dari Yesus sendiri. Supaya diwartakan dan supaya kita mendengarnya. Jadi Tuhan mengutus hambanya untuk mewartakan berita ini kepada kita, supaya kita mendengarnya. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Selanjutnya kita sambung 2 Korintus 1 ayat 24. Sebelahnya ya. 2 Korintus 1 ayat 24. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Terima kasih. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai. Jadi seorang hamba Tuhan ini tidak memaksa. Bukan harus. Ya, di sini dikatakan, haleluya. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus. Jadi seorang hamba ini tidak memaksa, tidak merintah supaya harus mempercayai, tidak. Haleluya. Seorang hamba hanyalah utusan daripada Allah. Jadi tidak boleh memaksa. Sini juga dikatakan, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Ini loh. Karena kita semua ini sudah berdiri teguh di dalam iman kita masing-masing. Tidak usah dipaksa, tidak usah diharuskan. Kita sendiri yang bertindak. Kita sendiri yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Jadi gak usah diperintah, gak usah diharuskan, gak usah. Kalau iman kita teguh, maka kita otomatis akan mempraktekkan, melakukan firman yang ada di mulut dan di hati kita. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Ini ya, si nama Tuhan. Saya teringat tim 7 wanita Sion. Seorang hamba tidak memerintah, tidak mengharuskan, tetapi ada tindakan sendiri untuk melaksanakan pelayanannya. Ini loh, saya sudah mendapatkan laporan persis ini, tidak diperintah, tidak diharuskan, tetapi bertindak sendiri. Ini berarti firman-Nya sudah ada di mulut dan di dalam hati. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur. Ya, setelah mendapatkan laporan, tiap pagi saya doakan bersama Bapak Gembala supaya Tuhan memberkati. Haleluya, nama Tuhan luar biasa. Ya, tim 7 wanita Sion ini teguh imannya. Tanpa ada komando, tanpa ada harus, tanpa ada perintah, berjalan. Haleluya. Semuanya ini untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Si Tuhan. Nah, nih ya,
Jadi seorang hamba tidak mengharuskan, tidak memerintah, tetapi karena keteguhan iman inilah, ya, haleluya, bisa bekerja sama dengan sukacita. Karena keteguhan iman, sekali lagi, bekerja sama dengan sukacita. Haleluya. Di sini dikatakan sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Yang berarti bekerja sama dengan sukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, Ibu, saya percaya Tuhan akan memberkati rencana yang baik ini. Haleluya. Selanjutnya, 1 Petrus 5 ayat 3. Satu Petrus 5 ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Terima kasih. Ini ditujukan kepada gembala sidang atau hamba Tuhan dan pelayan-pelayan yang lainnya. Demikian. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Jadi tidak boleh memerintah loh. Ya, ini loh. Jangan. Di sini dikatakan janganlah memerintah. Iya, haleluya. Sinama Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, gembala sidang harus bisa menjadi teladan. Jangan sok merintah. Tidak boleh. Ya. Ini juga saya pernah tahu seorang hamba Tuhan tuh bisanya cuma begini, kono, ayo kono. Ada juga yang begitu, suka memerintah. Tetapi di sini dinasihati, ojo merintah. Malahan harus menjadi teladan. Nama Tuhan. Jadi seorang hamba atau pelayan daripada Tuhan yang sudah dipercaya oleh Tuhan, ini syaratnya. Ojo merintah. Harus jadi teladan yang baik. Ya, abot rasanya ya. Haleluya. Mestine dadi hamba Tuhan ku. Ayo dikerjakne kok. Ayo. Hamba Tuhan itu tengok karo nyekeli handphone ae. Ora masuk itu. Iya. Tuhan tidak berkenan. Berarti tidak ada firman di dalam mulut dan hatinya. Merintah kok. Iya toh? Ini ya, seorang hamba atau gembala sidang maupun pelayan-pelayan ya tidak diperbolehkan untuk memerintah seenaknya sendiri. Harus bisa menjadi teladan, termasuk saya. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Ini pun saya juga belajar ya, belajar, semua itu harus belajar. Kalau tidak belajar tidak bisa ya. Nek kepingin pinter harus belajar. Nah, haleluya, puji nama daripada Tuhan. Titus 2 ayat 7.
Titus 2 ayat 7, sebelahnya 2 Timotius ya. Titus 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Terima kasih. Nih, ini rentetannya di Petrus tadi ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri, diri saya sendiri, ya, suatu teladan dalam berbuat baik. Ini untuk saya loh ya. Haleluya. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Yang artinya bersungguh-sungguh di dalam mempraktekkan firman Tuhan. Saya gembar-gembor praktekno firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tapi saya sendiri tidak praktek, saya sendiri tidak melakukan. Jadi teladankah itu? Tidak. Kalau saya mewartakan jadilah pelaku firman, saya pun harus menjadi pelaku firman. Dan firman itu harus ada di dalam hatiku dan juga di dalam mulutku. Ndak boleh ngomong A terus kene dhewe B, ndak boleh. A ya A, B ya B, supaya bisa menjadi contoh. Nih loh, puji nama Tuhan. Jadi tidak ibu-ibu saja yang diharuskan, tetapi pelayan-pelayan pun diharuskan bisa menjadi teladan, baik tutur kata maupun hati. Mulai sekarang belajar, mari kita bersama-sama belajar. Haleluya, puji nama daripada Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan itu ada untuk kita dan kita pun diselamatkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, kembali ke Rom tadi ayat yang ke-11. Rom tadi ayat yang ke-11 ya. Haleluya. Roma 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia atau Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Ya, luar biasa ya. Begitu kasihnya Tuhan untuk kita. Haleluya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, pekerjaan atau karyanya Dia, maka kita tidak akan dipermalukan. Tidak akan. Tuhan selalu menjaga kita, memelihara kita, memimpin langkah-langkah kita. Tidak akan malu. Mengapa? Sebab Tuhan selalu dan selalu mengawasi hidup kita. Apalagi kalau firman itu selalu ada untuk kita, di mulut maupun di hati. Ya, haleluya. Puji nama daripada Tuhan. Tidak akan dipermalukan. Janji daripada Tuhan untuk kita. Dan janji itu saya percaya pasti digenapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yesaya 28 ayat 16.
Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat yang ke-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagian dasar di Sion, sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Terima kasih. Amin. Haleluya. Sebab itu beginilah firman Allah. Jadi ini yang bersabda Allah sendiri, ya. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion. Puji Tuhan. Gereja kita gereja Sion. Ya. Sebuah batu. Batu yang teruji. Dasar sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Perhatikan ayat ini, ya. Saya ulangi. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion. Fundamen supaya kuat. Sebuah batu. Jadi dasarnya itu bukan batu batu apung, bukan. Tapi batu yang sudah teruji. Sini, batu yang teruji. Bahkan dikatakan sebuah batu penjuru yang mahal. Seperti puji-pujian hari Minggu, masih ingat? Ya, ku dibeli dengan harga mahal. Tuh, kita dibeli Allah dengan harga mahal. Ini batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa ini? Tidak ada lain adalah pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah membeli kita dengan harga yang mahal di atas kayu salib. Mahal. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Mengapa? Sebab batu ini sangat kuat mendasari hidup kita. Kuat. Sudah teruji. Mahal harganya. Orang dunia tidak bisa membeli. Mahal. Tetapi kita dibeli Tuhan dengan harga mahal. Sebagai dasar kehidupan kita. Sebagai alas kehidupan kita. Supaya kita tetap kuat. Apapun yang kita hadapi, kita kuat. Ini loh maksud daripada Tuhan, ibu-ibu. Kekuatan hanya terdapat dari Yesus. Tidak ada lain. Sebab Yesus rela menjadi dasar. Menjadi alas. Supaya kita semua kuat dalam menghadapi apapun juga. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Tidak itu saja. Di sini dikatakan, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Orang dunia saat ini gelisah, khawatir. Tetapi anak-anak Tuhan yang percaya pemeliharaan Tuhan tidak khawatir dan tidak gelisah. Tidak khawatir dan tidak gelisah. Mengapa?
sebab Tuhan selalu memelihara dengan sempurnanya. Asalkan firman itu selalu dekat dengan kita. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Ini loh ya. Saya sungguh rasanya hati ini bersukacita. Bersukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita baca lagi. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terima kasih. Dimantapkan oleh Yohanes 14 ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu. Ibu, siapa malam ini yang masih gelisah? Siapa? Sini dikatakan jangan gelisah hatimu. Percayalah. Percaya. Iya. Percayalah juga kepadaku. Kepadaku, kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jangan gelisah. Percaya. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memelihara dengan sempurnanya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Patut berterima kasih kepada Tuhan. Kalau firman itu dekat, maka Tuhan akan memelihara kita dengan sempurnanya. Terpuji nama daripada Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita tutup Alkitab kita bersyukur.